Selamat pagi buat kita semua. Pagi ini sebelum kita berdoa, ada sesuatu yang saya ingin bagikan. Kita perlu doakan anak-anak muda kita ya. Kemarin ada pengalaman yang luar biasa bagaimana kami berjumpa dengan dua orang penginjil membagikan sesuatu spirit yang kami merasakan, wah, senang sekali bicaranya membangkitkan semangat. Kami ingat akan anak-anak muda kami ingat akan youth gereja Tuhan. Nah, apa yang mau dibagikan sebentar? Saya kasih judul firman Tuhannya tentang infansi. Makanya kemarin saya minta kepada leadernya teenager untuk bagikan link doanya juga gitu ya di grup-grup satelit gitu supaya orang tua ikut bekerja sama gitu dengan Roh Kudus sama gerejanya untuk menyemangati tentang doa. Nah, ini saya bicara tentang invasion. Apa itu invasion? Ini bicaranya roh gitu ya. Tapi kita lihat teorinya tentang invasi. Menurut Kamus Besar ya, Besar Bahasa Indonesia atau KKBBI, pengertian invasi adalah perbuatan memasuki wilayah negara lain dengan menganugerahkan angkatan bersenjata dengan maksud menyerang atau menguasai negara tersebut. Nah, ini sekarang invasinya bersifat rohani, saudara, bukan fisik gitu. Lebih rohani. Siapa yang mau diinvasi sama gereja Tuhan? Jadi saudaraku, kalau suatu negara melakukan invasi harus dilakukan dengan skala besar. Harus sistematis, disusun dengan matang dan berjangka panjang. Jadi di gereja juga mulai dari sekarang, belum terlambat, kita akan memenangkan banyak jiwa-jiwa, khususnya youth, pemuda, pelajar, mahasiswa, anak-anak SMP, SMA. Jadi skalanya besar. Kita harus punya sistem yang terpadu gitu. Sebenarnya sistemnya sudah ada ya. Dan tahun 2023 ini akan akan dinyalakan lagi gitu, semangat itu. Jadi perencanaannya harus matang. Besok kita akan rapat besar ya, tahunan gitu. Dan biarlah apa yang dirapatkan itu berjangka panjang, bukan yang disiapkan kemarin hari Senin itu, bukan sehari sebelum kita mau rapat, tapi udah menjadi mimpi anak-anak Tuhan, mimpi gereja Tuhan. Nah, kita akan melakukan invasi, saudara. Ya, yang akan diraih bukan hanya pelajar, tapi semua orang yang cintakan Tuhan. Tapi pagi ini lebih spesifik, yaitu anak muda. Jadi saudaraku, tujuan dari invasi adalah menaklukkan atau membebaskan atau membangun kembali kontrol atau otoritas atas suatu wilayah, memaksa pemisahan suatu negara, mengubah pemerintahan yang telah ditetapkan atau memperoleh konsesi dari pemerintah tersebut atau kombinasinya. Jadi tujuannya kita memenangkan jiwa-jiwa pelajar, anak-anak muda ini, kita masukkan di situ sistemnya Allah, pemerintahan yang nggak benar kita ganti dengan rancangan-rancangan Allah. Nah, kita siap nggak nih sekarang? Gitu ya. Jadi saudaraku, kita akan melakukan invasi gereja Tuhan. Nggak bisa sendirian, nggak bisa pemimpin yang 4 orang itu, nggak bisa. Tapi semuanya jemaat. Nah, kita lagi melakukannya sekarang, saudaraku. Sedang melakukannya
bersama Roh Kudus. Kita ambil bagian, mari kita doakan pelajar-pelajar, youth dan teen di gereja kita masing-masing. Tetapi saudaraku, invasi ini biarlah dilakukan mulai dari rumah. Maksudnya apa? Ya kita menangkan anak-anak kita di hadapan Allah untuk menjadi bagian daripada pasukannya Allah untuk menguasai suatu wilayah rohani yang sekarang banyak dikuasai oleh iblis gitu. Jadi tadi yang dikatakan apa yang akan diinvasi oleh gereja Tuhan, oleh saya dan saudara yang berdoa pagi hari ini, ya, yaitu kekuatan iblis yang menguasai banyak orang berdosa, menguasai anak-anak pelajar, anak-anak muda sekarang, saudara. Hubungan orang tua dan anak muda sekarang sudah banyak gap yang terpisah. Sadarkah kita? Jadi saudaraku, kalau bicara tentang revival, tidak mungkin terjadi tanpa doa. Ini sebenarnya khotbah melanjutkan apa yang kemarin dibagikan oleh Pak Oscar. Ada spirit yang saya rasakan. Ya. Jadi waktu kami kemarin hari Selasa setelah DTW ketemu ada 2 penginjil dari Kamboja, merasakan yang sama juga ya. Mereka mengatakan bahwa kami kok merasa diterima oleh gereja sini. Jadi kami berbincang-bincang tentang youth, tentang pelajar. Wah, saya pikir luar biasa Tuhan, ternyata rohnya ada pada mereka, yaitu Roh Kudus sama dengan kita. Dan saya melihat gereja harus bangkit. Pemuda youth harus bangkit. Mengenalkan Injil lebih dahulu pada mereka. Mereka boleh tampil di masa mudanya memberitakan firman Tuhan. Kami pun aneh dulu ya, tahun 80-an kok bisa ya anak SMA memberitakan, berkhotbah, tidak sekolah teologi, tapi kami melihat bagaimana Roh Allah bekerja begitu Pak. Itu nggak mungkin kalau nggak ada doa. Kami ya saksi-saksinya di sini saya, Pak Oscar, Udorlan di pelajar begitu rupa ya. Pak Susilo kemarin dibagikan oleh Pak Joko yang dari Kamboja itu, temannya Pasus, bagaimana Pasus harus hijrah ke Bandung sehingga dia melanjutkan persekutuan pelajarnya di kota Salatiga atau di Ampel, kemarin kurang jelas ya. Tapi di sini revival tidak mungkin terjadi tanpa doa. Hari ini kita melakukan sesuatu yang luar biasa. Yang dulu sangat susah kita berdoa mengumpulkan banyak orang, sekarang lebih dari 100 orang, 120 orang bisa berkumpul setiap hari. Allah sangat appreciate. Ya. Jangan sampai ketinggalan kita. Anak muda harus diselamatkan. Ini firman-Nya saudara. Ya. Di Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 berkata begini, Roh Tuhan Allah ada padaku. Ya, ada. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian, pujian-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mari saudara, gereja Tuhan mengajak semua orang, doakan mereka youth yang ada sekarang. Mereka boleh tampil di depan untuk menjadi pemberita-pemberita kebenaran firman Tuhan.
Allah akan menyertainya. Allah merindukan banyak orang-orang muda diselamatkan. Kita doa terus, kita ceritakan, kita kasih kesempatan anak-anak muda ini tampil di depan. Ajak keluarga kita, anak-anak kita dari mulai kecil mengenal apa itu doa. Ini tugas orang tua, bukan tugasnya tetangga. Mari kita ajar mereka dari kecil mengenal apa itu doa peperangan. Mereka boleh tampil memenangkan sekolahnya. Caranya Tuhan akan menyertai mereka. Jangan takut. Inilah saudaraku gambaran. Saya mau mengajak semua orang, kita doakan mereka. Pemuda, youth, terjadi kegerakan lagi. Revival di sekolah-sekolah. Gereja siap menyiapkan jiwa-jiwa, menyiapkan pekerja-pekerjanya. Tahun 2023 ada lawatan baru bagi anak-anak sekolah di pelajar. Ada lawatan bagi mahasiswa. Ada untuk SMA. Untuk pekerja-pekerjanya jangan takut. Tuhan menyertai kalian. Kalian harus mempersiapkan. Ayo sing-singkan badan, sing-singkan bajumu. Maju ke depan, kita doa. Saya adalah saksinya lawatan di tahun 80-an. Di sini banyak. Sekarang kami sudah berumur, saya sudah 62 tahun. Saya yakin semangat itu masih ada, api itu masih saya rasakan. Pada waktu kami berbincang, teman kami yang dari Kamboja lagi bergerak untuk memenangkan banyak sekolah. Tidak hanya saja di Kamboja, tapi program ini di-share akan ke banyak gereja. Mari kita saudara siapkan diri kita untuk kita berdoa. Nah, memang kita akan doakan banyak hal, tapi saya titip pesan hari ini khusus untuk pelajar, untuk mahasiswa, untuk kaum muda, untuk mengalami revival itu. Mari kita berdoa.